kawan pajak. Perkenalkan, saya Karissa dari KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Saya di sini ingin membahas sesuatu nih yang menarik yang mungkin kawan pajak udah sering dengar. Apakah itu? Ya, kita akan membahas mengenai pemindah bukuan. Nah, mungkin dari kawan pajak semua udah pada familiar nih tentang pemindah bukuan. Ada yang udah sering ngajukan mungkin, ada yang udah sering dengar tapi nggak ngerti cara ngajuinnya gimana. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pemindah bukuan, tetapi nggak hanya itu aja ya. Yang kita bahas di sini juga ada fitur atau layanan terbaru dari kita, yaitu IPBK, yaitu mengajukan pemindah bukuan secara elektronik. Nah, kawan pajak semua, pemindah bukuan itu adalah suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Jadi kalau dibikin bahasa pendeknya, ini adalah memindahkan setoran pajak yang tadinya salah setor, seperti itu kawan pajak semua. Nah, untuk pembahasan selanjutnya dan lebih lengkap tentang pemindah bukuan, di sini saya nggak sendiri. Saya bersama dengan teman saya, yaitu Mbak Atika. Halo Mbak Atika. Halo kawan pajak semua. Nah, Mbak Tika di sini akan menemani saya untuk menjabarkan beberapa hal tentang pemindah bukuan. Nah, kalau untuk pemindah bukuan itu kan sering diajuin nih Mbak Tika. Ya. Tapi tahu nggak sih penyebabnya itu apa aja? Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam nih kawan pajak. Biasanya karena adanya kesalahan dalam data pembayaran. Bisa juga karena ada kesalahan perekaman bukti bayar. Bisa juga karena kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindah bukuan oleh pegawai DJP. Bisa juga adanya kesalahan pemecahan bukti bayar atau bukti pemindah bukuan menjadi beberapa jenis pajak. Bisa juga karena ada salah jumlah pembayaran sehingga menjadi lebih besar. Bisa juga karena sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang biasanya juga kesalahan dalam data pembayaran itu apabila kawan pajak ada salah NPWP atau nama, atau kawan pajak ada salah NOP atau letak objek pajak. Bisa juga karena salah kode akun pajak atau kode jenis setoran. Bisa juga apabila kawan pajak ada salah input masa atau tahun pajak. Bisa juga karena nomor ketetapan salah input atau ada salah jumlah pembayaran pajak. Nah, kesalahan-kesalahan itu bisa kawan pajak ajukan pemindah bukuan ke penerimaan pajak yang sesuai. Jadi kawan pajak gak perlu khawatir apabila ada salah-salah setor seperti itu, kawan pajak bisa segera ajukan pemindah bukuan. Nah, jadi siapa nih Kak yang bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan? Siapa aja sih yang boleh? Nah, kalau untuk pihak yang mengajukan pemindah bukuan itu sendiri, kita lihat dari sebab-sebab pemindah bukuannya. Ada macam-macam nih, misalnya yang pertama, kalau misalnya karena kesalahan pembayaran atau penyetoran. Nah, untuk pihak yang ngajuin pemindah bukuan, itu adalah wajib pajak penyetornya sendiri. Kemudian kalau karena kesalahan perekaman bukti pemindah bukuan, itu bisa diajukan oleh wajib pajak sendiri atau bisa juga secara jabatan oleh petugas di KPP. Nah, kemudian kalau misalnya penyebab PBK-nya atau pindah bukuannya adalah pemindah bukuan atas NPWP cabang yang telah dihapus. Nah, pihak yang mengajukan pemindah bukuan adalah wajib pajak pusatnya. Dan kemudian kalau misalnya ada pemindah bukuan yang dilakukan atas NPWP yang telah melakukan merger ya atau penggabungan usaha. Nah, itu siapa yang ngajuin? Yang ngajuin adalah pihak yang menerima merger atau entitas baru atau pihak baru hasil dari merger itu sendiri gitu Mbak Tika. Iya. Nah, untuk surat permohonan pemindah bukuan itu disampaikan ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak penyetor itu menyetorkan pajak tapi ternyata salah dan dia ini terdaftarnya di KPP Pasar Rebo. Nah, ngajuin PBK-nya itu di KPP Pasar Rebo seperti itu. Nah, tentunya untuk mengajukan pemindah bukuan ini dibutuhkan dokumen-dokumen ya untuk mendukung permohonan pemindah bukuan. Nah, apa aja tuh dokumennya atau lampirannya tuh? Nah, kawan pajak perlu siapin dokumen-dokumen sebelum mengajukan pemindah bukuan seperti asli bukti bayar atau bukti pemindah bukuan. Kemudian asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi atau POS jika pemindah bukuan karena kesalahan perekaman oleh Bank Persepsi atau POS. Kemudian asli dokumen pemberitahuan cukai atau pabean impor jika pemindah bukuan ini diajukan atas SSPCP
atau selanjutnya fotokopi KTP penyetor atau penerima pemindah bukuan jika pemindah bukuan diajukan atas bukti bayar wajib pajak non NPWP. Kemudian lampirkan juga fotokopi identitas wakil badan dalam hal penyetor merupakan NPWP badan. Kemudian lampirkan juga nih surat pernyataan bermaterai dari pihak penyetor bahwa pembayaran tersebut bukan untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindah bukukan jika nama dan NPWP pemohon berbeda dengan tujuan pemindah bukuan. Jadi kawan pajak perlu siapkan dokumen-dokumen tersebut sebelum mengajukan permohonan pemindah bukuan ke KPP. Nah, ada hal-hal yang tidak dapat dipindah bukukan. Nah, kawan pajak perlu tahu nih yang tidak dapat dilakukan dalam hal pemindah bukuan tuh yang seperti apa sih? Nah, untuk beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dalam hal pemindah bukuan itu, kalau misalnya yang pertama, pembayaran yang dimohonkan untuk dipindah bukukan itu ternyata telah dikreditkan atau telah diperhitungkan dalam SPT, STP, SKP, SPPT, PIB, dokumen cukai, atau surat tagihan atau penetapan. Kemudian untuk SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang gak dapat dikreditkan kalau berdasarkan Undang-Undang PPN di pasal 9 ayat 8 ya, yang PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, kemudian pemindah bukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Atau misalnya dalam hal pemindah bukuan ke pelunasan bea materai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai digital. Nah, perlu diketahui juga nih yang paling penting untuk jangka waktu penyelesaian pemindah bukuan adalah paling lama ya, ini paling lama adalah 30 hari seperti itu. Nah, tadi kan kita udah sebut nih, selain pemindah bukuan, kita juga mau bahas tentang pemindah bukuan secara elektronik. Nah, itu apa sih Mbak Tika? Emang sekarang pemindah bukuan udah bisa ya diajuin elektronik atau harus datang ke KPP atau gimana nih? Nah, bisa banget ya. Untuk sekarang Direktorat Jenderal Pajak punya layanan terbaru namanya IPBK yang merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik yang tersedia pada situs pajak.go.id. Kawan pajak di sini pasti sudah punya akun DJP online kan? Nah, kawan pajak bisa nih mengajukan IPBK lewat akun DJP online kawan pajak masing-masing. Caranya adalah cukup login aja ke akun DJP online di pajak.go.id, masukkan nomor NPWP atau NIK dan password, kemudian ke menu profil, kemudian kawan pajak pilih aktivasi fitur dan pilih yang layanan IPBK. Nanti ada di situ kawan pajak bisa checklist. Kemudian nanti kawan pajak akan memiliki fitur baru IPBK namanya. Di situ nanti ada menu permohonan, monitoring. Kawan pajak bisa mengisi yang pertama di menu permohonan. Kawan pajak bisa input NTPN yang ingin diajukan pemindah bukuan. Jangan lupa input juga nomor handphone dan alamat email. Nah, selanjutnya kawan pajak bisa input formulir yang ingin diajukan pemindah bukuan, PBK ketujuannya, ingin ketujuan apa. Misalnya kawan pajak ada salah kode atau salah masa, kawan pajak bisa sesuaikan, diisi semua lengkap. Berikut juga dengan alasan pemindah bukuannya. Setelah semua lengkap, kawan pajak bisa pilih simpan. Kemudian nanti kawan pajak bisa pilih ke menu monitoring, langsung mencetak BPS, dan kawan pajak juga bisa mencetak permohonannya. Nah, di sini kawan pajak juga punya keistimewaan bisa melihat sampai mana sih proses pemindah bukuannya di menu monitoring ini. Jadi kawan pajak bisa detail melihat apakah permohonannya masih dalam proses atau masih dalam penelitian, atau bahkan misalkan permohonannya sudah selesai. Jadi kawan pajak bisa monitoring terus nih sampai mana sih proses pemindah bukuannya. Nah, ketika sudah selesai prosesnya, apabila disetujui, kawan pajak bisa langsung mencetak hasil pemindah bukuan langsung dari akun DJP online-nya. Jadi mudah banget ya layanan terbaru kita IPBK. Jadi kawan pajak bisa mengajukan
pemindah bukuan secara elektronik ataupun datang ke KPP gitu. Wah, menarik sekali ya nih mengenai IPBK, karena di sini kawan pajak semua bisa hemat waktu, hemat biaya juga ya. Iya, Dan betul. tadi fiturnya itu wajib pajak atau kawan pajak juga bisa memantau atau memonitoring permohonan PBK-nya udah sampai mana, dan bisa juga mendapatkan hasil akhir dari PBK-nya. Luar biasa. Betul. Oke, itu sangat mempermudah banget ya Mbak Tika Iya. untuk kawan pajak semua. Nah, jadi kawan pajak semua jangan khawatir, karena ya PBK sekarang sudah hadir secara elektronik dan kawan pajak langsung bisa mengajukan di DJP online ya Mbak Tika. Jadi Iya. yang paling penting kawan pajak harus punya akun DJP online. Betul. Dan harus punya EVIN gitu ya Mbak Tika. Jangan lupa diaktifasi fiturnya ya, karena IPBK ini tidak otomatis muncul di akun DJP online kawan pajak semua. Jadi kawan pajak perlu ke menu login, profil, dan aktivasi fitur terlebih dahulu ya. Baik, sangat menarik pembahasan pada siang hari ini ya Mbak Tika. Iya. Nah, kita harapkan kawan pajak semua bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan kita siang hari ini. Iya. Jadi kawan pajak yang tadinya belum tahu PBK atau pemindah bukuan itu apa, jadi tahu. Iya. Kemudian yang udah biasa nih mengajukan pemindah bukuan, ternyata udah tahu nih tentang IPBK. Jadi besok-besok udah ngajuinnya secara elektronik ya, Iya, Mbak Tika ya. betul. Dan kami harap apa yang sudah disediakan oleh DJP bisa mempermudah kawan pajak semua dalam mengajukan permohonan perpajakan seperti itu. Iya. Baik, kawan pajak semua, cukup sekian untuk penjelasan dan juga penjabaran kita di podcast pada siang hari ini terkait PBK dan IPBK. Semoga apa yang sudah kita bahas siang hari ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Amin. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Karissa mohon undur diri dan rekan saya. Saya Atika juga izin pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.